Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Otomasi Perkantoran Akademi Komunitas Milik Indonesia akan membahas tentang soal akuntansi persediaan barang dagang. Dengan anggota yang pertama ada Lulu Atun Nafisa dan yang kedua ada Nurlalatul Mufarojah. Dalam akuntansi persediaan barang bisa dihitung dalam beberapa metode, di mana metode ini bisa disesuaikan dengan jenis perusahaan dan juga kepentingan perusahaan. Metode perhitungan atau pencatatan persediaan barang yang populer digunakan salah satunya adalah metode FIFO atau first in first out dan LIFO last in first out. Untuk FIFO first in first out adalah metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dalam inventaris. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Lalu untuk LIFO atau last in first out, pada metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk atau dibeli. Adapun soal yang pertama, yakni pada PT Aku Jualan, mencatat mutase persediaan barang dagang dengan menggunakan sistem perpetual. Berikut ini adalah data mengenai mutasi persediaan barang dagangan PT Aku Jualan selama bulan Desember 2019. Pada tanggal 1 Desember, persediaan 50 unit, per unitnya 10.000. 5 Desember, pembelian 20 unit, 11.000. Lalu 14 Desember, penjualan 40 unit, 20.000. 18 Desember, penjualan 25 unit, 20.000. 25 Desember, pembelian 75 unit, 12.000. 24 Desember, penjualan 80 unit, 20.000. 28 Desember, pembelian 25 unit, 12.500. Diminta, buatlah kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat mutase persediaan barang dagang PT Aku Jualan untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dengan menggunakan metode last in first out atau LIFO. Lalu untuk tabel LIFO pada PT Aku Jualan kartu persediaan untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2019 ini tertera tanggal 1 Desember 2019 terdapat persediaan awal dimasukkan dalam saldo 50 unit dengan harga 10.000 menjadi total 500.000. Lalu pada tanggal 5 Desember 2019, pembelian 20 unit dengan harga 11.000, totalnya 220.000. Lalu pada kolom saldo, pada tanggal 1 tadi dimasukkan 50 unit dengan harga 10.000 dengan jumlah 500.000. Lalu selanjutnya 5 Desember ini dimasukkan 20 unit 11.000, totalnya 220.000. Lalu pada tanggal 14 Desember 2019 penjualan ini 20 unit dengan harga 10.000, totalnya 200.000. Lalu dimasukkan pada 5 Desember tadi. Tanggal 18 Desember 2019 penjualan yakni 25 unit dengan harga 10.000, totalnya 250.000. Tanggal 25 Desember 2019 pembelian 75 unit dengan harga 12.000, totalnya 900.000. Pada tanggal 27 Desember 2019 penjualan 5 unit dengan harga 10.000, totalnya 50.000. Pada tanggal 28 Desember 2019, pembelian 25 unit dengan harga 12.500, totalnya 312.500. Sehingga ditemukan total pembelian sebesar 1.432.500. Lalu untuk beban pokok penjualannya sebesar 1.620.000 dan persediaan akhirnya sebesar 312.500. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu atau Nafisa.
Berikut merupakan contoh soal yang kedua. Akan saya bacakan soalnya, yaitu SRPR adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang bekas. SRPR menggunakan sistem perpetual untuk mencatat mutase barang dagang, sehingga digunakan kartu persediaan sebagai media. Berikut ini adalah data dari SRPR untuk bulan Juni 2018. Juni, tanggal 1, persediaan awal sejumlah 2.000 unit dengan biaya perolehannya sebesar 8.000 per unit. Juni, tanggal 3, persediaan barang dagang sejumlah 7.500 unit dengan biaya perolehan sebesar Rp 8.500 per unit. Juni, tanggal 5, pembelian barang dagang sejumlah 7.200 unit dengan harga sebesar 8.200 per unit. Juni, tanggal 10, penjualan barang dagang sejumlah 10.000 unit dengan biaya perolehan sebesar Rp 10.200 per unit. Juni, tanggal 20, pembelian barang dagang sejumlah 6.500 unit dengan biaya perolehan sebesar Rp 8.500 per unit. Juni, tanggal 24, pembelian barang dagang sejumlah 5.500 unit dengan biaya perolehan sebesar Rp 8.300 per unit. Juni, tanggal 28, penjualan barang dagang sejumlah 5.000 unit dengan harga sebesar Rp 12.500 per unit. Juni, tanggal 30, penjualan barang dagang sejumlah 5.000 unit dengan harga sebesar Rp 10.500 per unit. Untuk pertanyaannya yaitu, hitunglah nilai beban pokok penjualan dan persediaan akhir yang akan dilaporkan dalam neraca dengan menggunakan. Nah, berikut merupakan penjelasan dari soal nomor 2. Pada tanggal 1 ada keterangan persediaan awal. Di dalam kolom saldo unit tertulis 2.000, harga tertulis 8.000 dan jumlah 16 juta. Pada tanggal 3 ada pembelian. Dalam kolom masuk unit tertulis 7.500, harga tertulis 8.500, sehingga jumlahnya 63.750. Kolom saldo unit tertulis 2.000, harga tertulis 8.000 dan jumlah menjadi 16 juta. Dan di kolom unit bawahnya tertulis 7.500, kolom harga tertulis 8.500, jumlahnya menjadi 63.750. Untuk tanggal 5 ada keterangan pembelian. Di kolom masuk unit tertulis 7.200, kolom harga tertulis 8.200, sehingga jumlahnya 59.040.000. Dalam kolom saldonya tertulis di unit sebesar 2.000, harga 8.000, jumlahnya 16 juta. Di bawahnya lagi unit 7.500, harga 8.500, jumlah menjadi 63.750.000. Di bawahnya lagi unit tertulis sebesar 7.200, kolom harga sebesar 8.200, jumlahnya menjadi 59.040.000. Pada tanggal 10 ada keterangan penjualan. Tertulis pada kolom keluar unit sebesar 2.000, harga sebesar 8.000, jumlahnya menjadi 16 juta. Di bawahnya tertulis dalam kolom unit sebesar 7.500, harga sebesar 8.500 dan jumlahnya menjadi 63.750.000. Di bawahnya lagi kolom keluar unit sebesar 500, harga sebesar 8.200 dan jumlahnya menjadi 4.100.000. Di kolom saldo tertulis di unit 6.700, harga 8.200, jumlahnya menjadi 54.940.000.
Pada tanggal 20, keterangan pembelian, kolom masuk unit tertulis 6.500, harga 8.500, jumlahnya menjadi 55.250. Di kolom saldo tertulis 6.700, harga 8.200, jumlahnya menjadi 54.940.000. Di bawahnya lagi kolom saldo unit tertulis 6.500, harga 8.500, dan jumlahnya menjadi 55.250.000. Pada tanggal 24, terus keterangan pembelian dalam kolom masuk unit tertulis 5.500, harga tertulis 8.300, jumlahnya menjadi 45.650.000. Kolom saldo tertulis di unit sebesar 6.700, harga 8.200, jumlahnya menjadi 54.940.000. Di bawahnya lagi kolom saldo unit tertulis 6.500, harga 8.500, jumlahnya menjadi 55.250.000. Di bawahnya lagi kolom saldo unit tertulis 5.500, harganya 8.300, jumlahnya menjadi 45.650.000. Pada tanggal 28 tertulis keterangan ada penjualan masuk dalam kolom keluar unit sebesar 5.000, harga 8.200, jumlahnya menjadi 41 juta. Dan kolom saldo unit tertulis 1.700, harga 8.200, jumlahnya menjadi 13.940.000. Di bawahnya lagi kolom saldo unit tertulis 6.500, harga 8.500, jumlahnya menjadi 55.250.000. Di bawahnya lagi kolom saldo unit tertulis 5.500, harga 8.300, jumlah menjadi 45.650.000. Dan pada tanggal 30 tertulis keterangan penjualan masuk dalam kolom keluar unit sebesar 1.700, harga 8.200, jumlahnya menjadi 13.940.000. Di bawahnya lagi dalam kolom keluar unit tertulis 3.300, harga tertulis 8.500, jumlahnya menjadi 28.050.000. Dan di kolom saldo tertulis unit sebesar 3.200, harga 8.500, jumlahnya menjadi 27.200.000. Di bawahnya lagi kolom saldo unit tertulis 5.500, harga 8.300, jumlahnya menjadi 45.650.000. Jadi total keseluruhannya untuk yang kolom masuk unit totalnya ada 26.700. Harga pembelian dan jumlah sebesar 223.690.000. Untuk kolom keluar unit tertulis 20.000, harga beban pokok penjualan ini jumlahnya 166.840.000. Lalu untuk saldo unit 8.700, persediaan akhir, jumlah total keseluruhannya ada 72.850.000. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.